Saya Tara Putri Fajar. Kami dari kelas 1A, Prodi Bahasa Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Asahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 1A, Bu. Kami izin bertanya sebentar, kami minta dulu. Selaku narasumber kami, izin ya, Bu. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang pertama, Bu. Apa kesulitan atau tantangan yang Ibu hadapi selama menjadi dosen di sini? Kalau tantangan yang saya hadapi, sepertinya tantangan itu, ya kalau tantangan yang beradu fisik atau komunikasi ada, tapi tidak banyak. Ya, selama saya jadi dosen, saya menghadapi mahasiswa itu baik-baik aja. Nah, pada umumnya mahasiswa kita ini ya santun, ya, dan juga santun, itu tata keramanya pun baik, suka tegur sapa kalau ketemu gitu. Kalau kita berpapasan sering ketemu itu ya ramah betul. Jadi saya pun beranggapan bahwa mahasiswa kita ini soft skill-nya itu kelihatannya bagus lah. Karena itu harapan kita kalau mau jadi guru kan. Iya. Kalau pintar itu ya mahasiswanya semua pintar. Tapi kalau pintar itu nomor sekian lah. Yang penting santun dulu. Nah, kalau akhlaknya baik, semuanya itu menutupi kejelekan yang lainnya. Paham gitu kan? Iya. Selama jadi dosen, saya pernah juga jadi ketua jurusan. Nah, waktu saya menjabat ketua jurusan, saya rasa pun tidak ada masalah yang terlalu pelik. Memang ada mahasiswa kita menghadapi masalah, tapi kalau masih bisanya kita bantu, ya kita bantu. Pokoknya di sini kita mengutamakan pelayanan yang baik. Ya, insya Allah dengan pelayanan yang baik, mahasiswa kita itu tetap eksis, apalagi bahasa Indonesia. Ini dari dulu saya ketua jurusan ini saya tanamkan itu. Ya, akhlak yang baik, pelayanan yang bagus, kemudian saling menyayangi. Nah, tidak ada yang kita persulit di sini. Nah, baru sekarang ini saya menjabat jadi pembantu dekan bagian administrasi dan keuangan. Kalau masalah yang luar biasa, yang nggak enak di hati itu hampir nggak ada, karena jalannya itu kita itu ya menuju yang lurus-lurus saja lah, menuju yang lurus-lurus. Nah, karena kita pun ingat diri kita kepada Yang Maha Kuasa. Apa perbuatan kita di dunia ini kan ada ganjaran dari alam kubur sampai ke akhirat. Kalau kita ingat hal seperti itu, insya Allah kita lurus-lurus saja berjalan. Nah, kendalanya ada juga, misalnya saya menghadapi mahasiswa, terutama mahasiswa BEM ini kadang menanyakan tentang keuangan, kemana uang kami. Jadi selama saya di sini saya jelaskan itu keuangan kita itu terhadap anak BEM itu berapa setiap semester itu kan. Uang BEM itu semuanya terkumpul karena mid dengan semester itu kan 2 kali ujian, berarti 2 kali pembayaran uang BEM. Jadi setahun itu 4 kali. Nah, itulah kita jumlahkan, kita bagi DPM 25%, HMPS 15%, 3 prodi jadi 45%, DPM 25%, ya kan? BEM itu juga 25%, komacanya 5%. Nah, jadi dengan hal yang seperti itu, jelaslah uang itu berapa yang dimiliki setiap pembagian ini. Jadi berapa kali kegiatannya sekian kali, uangnya sekian, berapa sisanya. Bahkan kadang-kala terjadi suatu istilahnya merugi sedikit, tapi bisa nanti ditutupi dengan hal-hal yang lain. Ada lagi ke depan lagi, ujian lagi, sedikit lagi uang BEM kan begitu. Mungkin apa saja ya prestasi Ibu yang telah Ibu capai? Prestasi yang dicapai,
selama jadi dosen ini. Nah, kalau prestasi yang saya capai itu waktu saya dulu jadi dosen sampai saya ketua prodi. Nah, tahun 2016 saya pernah pertama kali saya akreditasi. Di situ pertama sekali Epkip ini mendapat nilai B. Ya. Nah, itu kan suatu hal kebanggaan kita karena dengan adanya ini akreditasi nilai B jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, mahasiswanya bisa mengikuti ujian ANS kan begitu. Nah, itu salah satu syarat itu. Langsung dengan Terus pertanyaan berikutnya, atau mungkin ibu yang memberikan sedikit motivasi untuk merugi sedikit, nah, tapi bisa nanti ditutupi dengan hal-hal yang lain. Ada lagi ke depan lagi ujian lagi, ya kutip lagi kan begitu. mungkin apa saja ya prestasi ibu yang telah ibu capai? Prestasi yang dicapai selama jadi dosen ini. Nah, kalau prestasi yang saya capai itu waktu saya dulu jadi dosen sampai saya ketua prodi. Nah, tahun 2016 saya pernah pertama kali saya akreditasi. Di situ pertama sekali Epkip ini mendapat nilai B. Ya. Nah, itu kan suatu hal kebanggaan kita karena dengan adanya ini akreditasi nilai B jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, mahasiswanya bisa mengikuti ujian ANS kan begitu. Nah, itu salah satu syarat itu. Langsung dengan Terus pertanyaan berikutnya, atau mungkin ibu yang memberikan sedikit motivasi untuk para mahasiswa yang saat ini sedang berjuang untuk mendapatkan nilai yang terbaik di sini. motivasi saya terhadap mahasiswa baik itu reguler maupun khusus, ya salah satunya aktif dan kreatif dalam belajar. Nah, sekarang ini kan kita itu mahasiswa itu tidak dituntut hanya membaca saja, tapi selain membaca itu harus aktif ya dalam kegiatan mahasiswa. Apalagi sekarang ini, nah, ada kampus mengajar, ya kan, ada pertukaran mahasiswa. Nah, di sini mahasiswa kalau tidak berpacu, bagaimana mau meningkatkan prestasinya? Maka mahasiswa itu sendiri ya kembali ke mahasiswa di sana belajar itu. Karena siapa yang mau belajar zaman sekarang itu dialah yang maju. Kalau dia tidak mau maju ya otomatis dia hanya datang, duduk, dengar, diam kan gitu. Nah, itu udah tidak zamannya lagi. Zaman sekarang itu ya berbuat, lakukan apa yang kamu bisa, tunjukkan skill Anda, apa yang Anda bisa, kan begitu. Nah, jangan hanya di dalam bangku belajar saja. Apalagi jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Apa yang mau kita lakukan supaya kita maju? Ya otomatis kan kalau jurusan Bahasa dan Sastra itu kan banyak di bidang keseniannya. Apakah dia itu memang berbakat dalam membaca puisi, menulis, ya karya tulis itu kan banyak. Berbagai macam jenis karya tulis. Apa salahnya Anda ikut menulis, ikut ajang perlombaan? Nah, itu bisa kita apakan, bisa kita kembangkan. Masa jurusan lain aja bisa menang dia dalam lomba menulis cerpen, Anda sendiri jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia jangan mau ketinggalan. Apalagi besok Anda udah tamat ya, jadi guru itu hanya jangan sekedar mengajar, tapi Anda juga bisa menunjukkan diri Anda itu bahwasanya Anda mampu dalam berkreatif menulis. Nah, jadi hasil menulis ini wah bisa dibaca orang di mana-mana. Nah, sekarang untuk diri kita terkenal itu gampang kan, bukan harus menulis saja. Anda bisa baca puisinya itu kalau tidak dibaca kan dinyanyikan. Nah, Anda kan bisa seni musik misalnya. Apa yang Anda bisa? Coba Anda lakukan, buat puisi, buatlah itu nyanyian dalam puisi dalam bentuk nyanyian ya. Gitar apa itu dan menunjukkan Anda kreatif, terkenal Anda. Apalagi sekarang ini sastra itu sangat digemari, bukan hanya dalam negeri tapi di luar negeri.
Kalau Anda bisa menciptakan suatu karya, buat cerpen kah atau novel kah yang unik gitu, yang bisa membawa manfaat di dalam masyarakat ini, insya Allah dibaca orang, bahkan yang orang ke dalam film pun mau. Bukan hanya kita harus tinggal di Jakarta kita bisa maju, tidak. Tapi kalau kita tinggal di asal ini kan, kalau memang kita aktif dan kreatif, insya Allah kita juga bisa terkenal. Jadi itulah ya saya salah satunya untuk memotivasi mahasiswa khususnya bahasa dan sastra Indonesia. Nah, satu lagi motivasinya, Anda walaupun jurusan bahasa dan sastra Indonesia, jangan hanya pandai satu bahasa saja. Coba salah satu bahasa asing dikuasai, bahasa Inggris misalnya. Ini bisa membawa Anda lebih sukses, karena kalau udah kita menguasai bahasa asing, satu aja bahasa asing, bahasa Inggris, istilahnya dunia itu udah kalian genggam itu. Disinilah kita ketertinggalan orang bahasa dan sastra Indonesia. Kalau orang bahasa Inggris, ya komunikasi di bahasa Inggris, ya Anda pun juga kalau bisa ya mampu juga, ya bisa Anda berbahasa Inggris juga. Jadi manakah suatu hari ada orang asing mau belajar bahasa Indonesia, Anda kan bisa mengajarkannya bahasa Indonesia dengan media berbahasa Inggris kan begitu. Jadi kalau Anda kesulitan mencari guru bahasa Inggris untuk komunikasi, sekarang kan mudah sih. Anda bisa belajar di YouTube itu, dari mulai belajar bahasa Inggris pemula sampai pada tingkatan yang tinggi. Kalau mau paham lagi ya Anda cari aja guru bahasa Inggris. Secara online kita belajar di mana kampung Inggris, daerah jauh sana ada itu kampung Inggris. Nah, Anda bisa belajar seperti itu asal ada kemauan. Jadi mana tahu nanti pertukaran mahasiswa dengan luar negeri, Anda salah satu ya, termasuk di dalamnya. Itu rumahnya ada kelebihan begitu. Nah, coba ya apa yang saya sampaikan itu Anda pikirkan dulu. Anda belum terlambat. Anda belajar di rumah setiap hari dengan catatan Anda, dihafal itu. Lama-lama Anda bisa komunikasikan. Anak-anak bahasa Inggris yang pandai, coba dilawan dengan berbahasa Inggris. Lama-lama Anda pintar. Paham itu ya? Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Ya, semoga dapat menjadi manfaat bagi kalian semua. Semangat ya.